Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun juga Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Meskipun selama beberapa minggu kita tidak dapat beribadah bersama di gereja karena kondisi yang terjadi hari-hari ini, saya berharap semua itu tidak menghilangkan sukacita, bahkan melemahkan iman kita. Oleh karenanya, kami Bani Asaf sangat rindu untuk mengajak setiap kita untuk tetap menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mengarahkan hati kita kepadanya. Dan kami berdoa biarlah firman-Nya selalu menguatkan dan menghibur setiap kita semua. Haleluya. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
Bapa kau Raja atas semesta. Ku terasbah kau Allahku. Di saat badai bergelora, Ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku terasbah kau Allahku. Ku terasbah kau Allahku. Ku terasbah kau Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya walaupun dengan bentuk yang berbeda, hari ini saya tetap mengunjungi hati saudara dengan kebenaran firman Tuhan secara khusus. Saya membacakan beberapa ayat di dalam Efesus pasal yang kelima. Saya mulai baca dari mulai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hari ini, khususnya saat ini saya sampaikan sesuatu kepada saudara, bagaimana supaya kita bisa memenangkan kondisi yang ada sekarang ini. Sementara begitu banyak orang yang sudah terkalahkan, mereka stres, mereka bingung, mereka takut, bahkan mereka mulai putus asa. Tapi buat kita anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang ada di hati Tuhan sebagai biji mata Allah, saya ingin kita hidup dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu saya mau sampaikan beberapa hal bagaimana supaya kita bisa memenangkan peperangan hidup kita yang sudah terjadi saat-saat ini. Kita perlu tahu bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang menentukan kita ini orang yang percaya sungguh-sungguh atau tidak. Dan inilah merupakan kondisi yang sedang menyaring iman anak-anak Tuhan. Sejauh mana mereka berserah, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena saya sampaikan beberapa hal bagaimana supaya kita bisa memenangkan kondisi yang ada pada saat ini. Walaupun kita mungkin sedang mengalami banyak hal. Yang pertama, perhatikan cara hidup kita. Hiduplah seperti orang percaya, bukan seperti hiduplah sebagaimana orang percaya. Hiduplah sebagaimana anak-anak Tuhan. Hiduplah sebagaimana orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hiduplah sebagaimana orang-orang yang bertuhankan Tuhan yang hidup. Jangan mau seperti orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tapi hiduplah di dalam kebenaran sendiri. Dan saya percaya kemenangan akan menjadi bagian hidup kita. Dan kemudian perhatikan waktu kita, pergunakan waktu kita seefektif mungkin. Jangan buang-buang waktu untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi coba perhatikan waktu kita dan buatlah semua detik kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang ada dan menjadi bagian keluarga kita, menjadi bagian hidup kita. Perhatikan dengan betul. Yang ketiga, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan sehingga kita nggak ketakutan, kita tidak kehilangan arah, tetapi sebaliknya kita akan terus bersemangat dalam Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Kemudian berikutnya, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarkan Roh itu memenuhi kita, terus biar melimpah, karena Roh Kudus akan memampukan kita
bagaimana menghadapi ini semua. Roh Kudus akan memimpin kita, memberikan hikmat kepada kita, bagaimana supaya hidup kita tercukupi, hidup kita terpelihara, hidup kita terus dikuatkan, hidup kita mampu terbang seperti burung Raja Wali, hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Roh itu akan memampukan kita, memimpin kita, memberikan hikmat kepada kita, memberikan jalan keluar yang ajaib, dan memberikan kuasa kepada kita. Dan yang berikutnya, kita juga harus sesama, ya, dengan sesama gitu, harus perhatikan perkataan kita. Ya, yang ada harus puji-pujian, sesuatu yang menenangkan, yang menghibur kita. Jangan omelan dan jangan pernah berantem lagi. Kondisi seperti ini kita perlu kekuatan dari Tuhan. Untuk itu puji-pujianlah yang akan berkuasa menghiburkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh kepada Tuhan. Musuh utama bangsa Israel dan Tuhan punahkan satu gereja cuma karena sungut-sungut. Berhenti bersungut-sungut. Katakan, Tuhan baik buat saya dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Anggap orang lain lebih penting daripada kita, karena itu yang Tuhan mau. Semangat terus, berjuang terus, kita pasti menang. Kita akan lewati masa mendung Indonesia ini bersama dengan Tuhan, dan kita berdoa terus bahwa Indonesia akan kembali pulih seperti yang Tuhan mau, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Berdoa terus, firman jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi tugas kehidupanmu dengan penuh sukacita. Yang masih harus bekerja di luar, bekerjalah dengan iman. Jangan takut. Yang di rumah, dukung mereka yang masih harus bekerja di luar. Dan buat kita yang mengalami hal-hal yang begitu menakutkan kita mengenai keuangan, jangan khawatir. Kita harus percaya Tuhan kita ada segala-galanya. Tuhan kita mampu menolong kita. Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ingin bersyukur. Dan kami ingin bersyukur karena kami tahu Tuhan selalu baik. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan kemenangan kepada kami. Kami percaya kepada Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.